Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Gimana nih? Paham nggak untuk proses pembentukan urin? Paham, Kak. Oke, paham Kak. Nomor 7. Nomor 7. Ya udah kelihatan ya. Ya, udah kesepil, Kak. Oke, Kak. Boleh. Oke, gangguan pada pembuluh darah adalah penyempitan dan pelebaran. Nah, pelebaran pembuluh darah merupakan gangguan yang terjadi pada tadi apa coba jawabannya? Pena aja. Sena aja. Bener banget ya udah kesepil. Nih, varises ya, pena. Pena aja. Gangguan pada pembuluh darah adalah penyempitan dan pelebaran. Pelebaran pembuluh darah merupakan gangguan yang terjadi pada vena. Vena itu bentuknya kayak mana sih? Warnanya apa sih kalau vena? Teman-teman ada yang tahu nggak? Ayo, warnanya apa Hijau. coba? Mm-mm. Hijau agak sedikit biru ya, sedikit Iya, banget Kak. Oh, birunya. iya, iya. Seperti itu. Yang biasanya itu kalau gangguan pada vena itu kita biasa sebut sebagai varises. Tahu nggak? Harus. Kalian pernah nggak eh ngedengerin gitu penyakit varises? Kak, kalau nggak salah biasanya adanya di kaki ya. Mm-mm. Di kaki bisa, di tangan bisa, Oh, yang kayak di tempat lekukan-lekukan kayak gitu loh, Dek. Kayak gitu. oh iya, 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 Kak. Mm-mm. Varises ini biasanya terjadi akibat melemahnya kutub vena sehingga tidak mampu menahan akumulasi darah. Kenapa? Kenapa bisa melemahnya kutub vena sehingga nggak mampu menahan akumulasi darah? Contoh halnya seperti ini, Dek. Ketika kalian olahraga nih di sekolah atau lagi jogging atau lagi apa sih nge-gym kayak gitu, kan capek ya. Itu tuh semuanya tuh kan peregangan otot ataupun peregangan otot-otot semua ya. Nah, ketika kalian capek, terus tiba-tiba kalian nekuk kayak tangan, kayak kaki, apa yang kalian rasain? Kalian tahu nggak pergelangan-pergelangan kalian ketika kalian habis olahraga? Pegel, Kak. Pegel. Benar kan, pegel kayak gitu. Karena apa? Yaitu tadi, kan eh, kita tuh habis olahraga diforsir, terus tiba-tiba diberhentiin, terus ditekuk si otot kita. Otomatis kan langsung lemah dong si kutub venanya ini, si apa permukaan-permukaan ototnya ini juga kan lemah kayak gitu. Nantinya ketika udah sebulan, ketika udah 5 bulan kemudian, varises ini bakalan membentuk. Yang tadinya mau ngencengin si urat-uratnya, ngencengin si otot-ototnya, ketika ditekuk ini ada pelonggaran. Jadi nantinya nggak bakalan bisa menahan akumulasi darah. Gitu. Jadi kayak apa sih? Kasar ya. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat varises? Itu Pernah, Kak. mm-mm. Tuh, itu yang biasanya yang eh, orang-orang yang mempunyai penyakit varises ini biasanya itu agak linu, apalagi kalau varisesnya itu dipegang itu tuh terkesan linu, terus kalau olahraga pasti mudah capeknya. Kalau yang punya penyakit varises seperti itu. Jadi, kalau untuk teman-teman yang habis olahraga atau habis capek atau habis jalan kaki, tipsnya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Kakinya direngkuh gitu, Kak. Benar. Kakinya dilentangin ke atas ya, jangan ke bawah. Jadi kalau ke bawah kan bakalan agak nekuk tuh. Nanti kalau ke atas kan otomatis lurus. Jadi kita agak berbaring atau kita duduk, tapi kakinya agak dikeatasin seperti itu, teman-teman. Paham? Paham, Kak. Oke, Paham, Kak. Kak.
Nomor 8. Organ sel yang berperan dalam transportasi zat dan penggabungan asam amino adalah ada A. Lisosom dan ribosom, ada B. Mitokondria dan lisosom, C. Ribosom dan mitokondria, D. Retikum endoplasma dan ribosom, dan E. Retikum endoplasma dan lisosom. Apa nih teman-teman? Ayo, pelajaran kelas berapa ini organ sel? Kelas 1 ya. Hmm, hmm. Ini yang cowoknya ada kemana ya? Cewek terus deh kayaknya ya, Dek. Atau nggak ada cowoknya, Dek? Hai. Yang cowok kayaknya ada 2 deh, Kak. Oh, dua pantas. Oke, gimana nih? Jawabannya ada yang tahu? Organel sel yang berperan dalam transportasi zat dan penggabungan asam amino. Kayaknya D, Kak. Iya Dek. sih. Iya Kenapa kayaknya nih yang D, Kak. jawabannya? Kenapa pada sepakat D ya? Ada apa nih dengan D? Ayo, kenapa? Organel yang berperan dalam transportasi zat itu mungkin retikulum endoplasma sama Retikulum ribosom. Boleh, boleh. Benar nih. Retikulum endoplasma dan ribosom itu merupakan organel sel yang berperan dalam transportasi zat dan penggabungan asam amino. Amino. Mm-mm. Ini, ini tahu nggak yang ini apa? Mana ya? Tanda panahnya Mas. Nih, ini tahu nggak ini apa? Yang pink-pinknya, Kak. Iya, ini bentuk ini namanya apa? Oh, Retikum ya. retikum. Oh, Kalau yang ini ribosom. Kalau yang ini biasanya di mana ya? nukleus. Bukan. Oh, Ini bukan. biasanya di tumbuhan atau di hewan ya, teman-teman? Oh, ya. Di hewan ya? Benar banget di hewan. Di hewan. Mm-mm. Oke, yang pertama mungkin ada ribosom ya. Ini ribosom. Ribosom ini, eh, jadi jati. Letak dari ribosom ini tuh ada di sitoplasma yang nantinya itu biasanya si ribosom ini bakalan nempel dan lengket atau melekat pada membran RE. Nah, ketika proses sintesis protein sedang berlangsung ini, jadi ketika si sintesis protein sedang berlangsung ini, si ribosom ini bakalan lengket ke membran RE. Nah, sementara itu apabila proses sintesis protein tersebut sedang berlangsung atau tidak berlangsung, jadi ribosom ini bakalan ngebentuk dua subunit, yaitu ada subunit besar dan subunit ribosom besar. In progress. Seperti itu dari segi, nah untuk segi tampilan dari ribosom ini kan memiliki ukuran yang sangat kecil ya teman-teman. Biasanya diameternya berapa nih? Ada yang tahu nggak diameter dari ribosom? 20 sampai 22 nanometer. Bentar. Mm-mm. Nah, biasanya juga di ribosom ini ada 65% RNA ribosom dan sekitar 35 persenan deh dari protein ribosom. Seperti itu. Ini kan ada di hewan, tapi ada juga di manusia kalau untuk ribosom. Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 8? Ada yang mau ditanyain tentang retikum endoplasma atau ribosom? Atau kita lanjut ke nomor 9, teman-teman? Lanjut, Berarti, Kak. Kak, lanjut aja. Oke, siap. Ih, pada keren-keren ini teman-teman. Udah pada paham? Sedikit paham. Lumayan paham, Kak. Oke. Bosen nggak ini sama kakak? Enggak.
kalau apa ya, kalau nggak ngerti atau kalau kakak ini kok ngejelasinnya terlalu cepat atau apa, tegur aja ya sama kakak. Kakak ini ngejelasinnya jangan terlalu cepat gitu ya. Oke, Kak. Oke. Untuk nomor 9, reproduksi sel secara meiosis dapat berlangsung pada berikut ini kecuali A. Pembentukan sperma dan biropita. B. Pembentukan ovum pada spermatokita. C. Gametogenesis pada mamalia. D. Karyogenesis. Dan E. Sitogenesis. Mana nih teman-teman? Ayo, reproduksi sel secara meiosis dapat berlangsung pada berikut ini. Kecuali berarti yang salah ya. Ada sendok? Hah? Ada sendok? Di sini ada nggak? Oh ya, nawi. Kucingnya di situ. Mau. Di situ. Kayaknya Kayaknya yang apa? menurut aku yang D, Kak. Yang D. Iya. Kenapa karyogenesis? Kalau nggak salah ya, seingat aku, karyogenesis itu reproduksi secara mitosis deh, Kak. Mitosis. Oke, tadi ada yang ngejawab. Ah, itu siapa ya? Buka. Hmm? Bisa. Kenapa jawabannya A tadi? Pembentukan sperma pada biropita. Pada biropita tuh pembentukan spermanya mitosis. Hmm, benar. Oke, untuk 9 itu kan reproduksi sel secara meiosis dapat berlangsung pada berikut ini. Ini kita cari yang salah ya, karena apa? Karena di soal itu udah tertera kecuali. Kalau pembentukan ovum pada spermatokita itu kan benar ya untuk pembentukan sel secara meiosis. Kalau gemetosis pada mamalia benar. Berarti jawabannya adalah A, pembentukan sperma pada biropita. Kenapa? Karena spermatogenesis pada biropita adalah duplikasi dari kromosom N yang nantinya bakalan menjadi N, jadi double N. Nantinya bakalan disebut mitosis. Paham nggak? Paham, Kak? Oke, yang lainnya gimana? Paham, Kak? Oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Tahap pembentukan kromatin oleh kromosom pada meiosis. Meiosis atau mitosis atau meiosis tergolong interfase, prefase, metafase, anafase, atau telofase, teman-teman. Ayo. Oke. Telofase bukan, Kak? Gimana? Telofase. Yang telofase. Benar. Benar. Sebabnya apa? Kenapa telofase? Menurut Ade. Soalnya Bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Ini agak, aduh, sebentar sayang. Tuh. Kenapa? Tadi kromosomnya jadi kromatin. itu aja. Atau ada lagi tambahan dari yang lain? Yuk yang lain. Halo. Oke, benar ya. Golong tahap telofase karena nantinya bakal ngejadiin kromosom ini bakalan ada kromatin dan kromosomnya bakalan lenyap atau hilang. Jadi ketika
si tahap pembentukan kromatin yang nantinya bakalan dibentuk sama kromosom pada proses mitosis atau meiosis ini, kenapa bisa tergolong dalam proses kedua itu? Karena nantinya ada tahap telofase. Kenapa tahap telofase? Kenapa nggak anafase, prefase, atau metafase, dan lain sebagainya? Karena sudah dijelaskan di sini, si tahap telofase ini akan menjadikan kromosom yang nantinya bakalan menjadi kromatin. Dan kromosomnya itu tuh bakalan hilang atau lenyap. Jadi ketika kromosom menjadi kromatin, nantinya kromosomnya bakalan lenyap. Gimana? Paham? Paham, Kak? Oke. Om. Untuk soal